Aku tak pernah membayangkan akan dinikahkan secara tiba-tiba dengan seorang ustaz yang bahkan tak pernah kulihat sebelumnya. Katanya demi menutup aib. Katanya untuk menyelamatkan nama keluarga. Kupikir hidupku berakhir saat itu. Tapi justru di malam pertama, aku melihat sosok lelaki yang mengajarkanku arti kehormatan, cinta, dan menjadi wanita seutuhnya. Dan dari sanalah semuanya berubah. Namaku Winda. Usia 20 tahun. Mahasiswa semester 4 di sebuah perguruan tinggi negeri di kota kecil dekat kampungku. Aku lahir dan besar di lingkungan yang sangat religius, dengan ibu sebagai satu-satunya orang tua yang mengurusku sejak ayah wafat 5 tahun lalu. Ibu bukan hanya orang tua bagiku, tapi juga guru kehidupan. Ia dikenal sebagai wanita pengajian, dihormati karena keteguhan dan kelembutannya dalam beragama. Setiap hari aku berangkat kuliah naik angkot, membawa bekal dari rumah, dan selalu berusaha pulang sebelum maghrib. Ibu sangat ketat dalam urusan waktu dan pergaulan. Perempuan baik-baik itu tidak berkeliaran tanpa tujuan. Begitu katanya setiap kali aku hendak keluar rumah, meski hanya untuk mengerjakan tugas kelompok. Aku menjalani hidup ini seperti gadis-gadis lain di kampung. Taat, hati-hati, menjaga nama baik keluarga. Tapi hidup memang kadang tak berjalan seperti yang kita rencanakan. Aku bertemu Fikri saat kegiatan BM di kampus. Dia satu jurusan denganku, angkatan atas. Wajahnya tenang, ucapannya lembut, dan penampilannya selalu rapi. Yang paling membuatku tertarik adalah caranya membawakan kultum setiap bada zuhur di musyalah kampus. Suaranya merdu saat melantunkan ayat, membuat hatiku bergetar. Perkenalan kami dimulai dari urusan organisasi. Saling kirim pesan lewat grup. Lalu obrolan pribadi. Awalnya hanya soal tugas dan jadwal kegiatan. Tapi perlahan mulai melebar. Membahas ayat-ayat pendek, nasihat-nasihat Islami, bahkan mimpi masa depan. Fikri bilang, dia ingin menjadi guru agama yang bisa berdakwah lewat pendidikan. Aku yang sedang belajar di jurusan pendidikan pun merasa cocok dengan cita-citanya. Waktu berlalu, dan hubungan kami semakin dekat. Kami mulai makan siang berdua di kantin kampus. Meski duduknya tetap jaga jarak, kadang pulang bareng. Bahkan pernah ia mengantarku hingga depan gang rumah. Aku tahu ibu tidak akan setuju jika tahu, tapi Fikri selalu bilang, "Insya Allah, aku serius. Aku akan halalkan kamu, Winda." Dan aku percaya. Hingga malam itu datang. Malam di mana segalanya berubah. Hujan turun deras saat kami baru pulang dari rapat BM malam hari. Aku lupa membawa kunci kos, dan tak mungkin kembali ke kampus. Fikri mengajakku ke rumah kontrakannya, hanya untuk menunggu hujan reda, katanya. Aku tahu itu salah, tapi aku lelah, kuyup, dan takut. Lalu aku mengikuti ajakannya. Yang terjadi malam itu adalah awal dari kehancuran hidupku. Aku tidak tahu harus menjelaskannya bagaimana. Yang pasti, aku masuk rumah itu dengan percaya, tapi keluar dengan air mata dan rasa bersalah yang tak bisa kupadamkan. Fikri tidak memaksaku, tapi ia juga tidak menahan diri. Dan aku, bodohnya, tidak cukup kuat berkata, tidak. 3 minggu kemudian, aku menyadari sesuatu. Haidku tak kunjung datang. Perasaanku campur aduk. Panik, takut, dan tak tahu harus berbicara pada siapa. Aku mencoba menghubungi Fikri, namun ia menghilang. Nomornya tak bisa dihubungi. Beberapa teman bilang ia sudah pindah kampus. Aku jatuh, dan tak ada tangan yang menarikku kembali. Aku memberanikan diri menceritakan semuanya kepada ibu. Kupilih waktu setelah salat subuh. Waktu di mana hatinya biasanya lembut dan pikirannya jernih. Aku duduk bersimpuh di depannya, bergetar, menunduk, dan membuka suara dengan suara parau. Kata demi kata kuucapkan, dan ibu mendengarkannya dengan wajah yang makin memucat. Lalu tangannya gemetar. Astagfirullah. Winda, apa yang sudah kamu lakukan? Suaranya tercekat, penuh luka dan kecewa. Aku menangis sejadi-jadinya. Memohon ampun, bersujud di kakinya. Memohon agar aku tidak diusir. Tapi aku tahu, sejak hari itu, wajah ibu tak pernah lagi menatapku sama seperti dulu.
Ia masih menyuapiku, masih membangunkanku untuk salat, tapi tatapannya dingin. Ada benteng besar yang terbangun antara kami, bukan karena kebencian, tapi karena rasa kecewa yang begitu dalam. Hari itu juga, ibu mendatangi seorang ustadz sepuh di kampung kami. Namanya Ustaz Fatur, seorang duda berusia 65 tahun, yang tinggal sendiri setelah istrinya wafat beberapa tahun lalu. Ustaz Fatur dikenal luas sebagai orang alim, bersahaja, dan bijaksana. Beliau menjadi tempat bertanya banyak warga, terutama para ibu-ibu pengajian. Aku tak tahu apa yang dibicarakan mereka. Tapi malamnya, ibu memanggilku ke ruang tamu. Duduk bersamanya adalah Ustaz Fatur, berpakaian putih bersih, wajah teduh, dengan janggut tipis yang sudah penuh uban. "Winda," kata ibu dengan suara pelan. "Ibu tahu ini berat. Tapi aib harus ditutupi. Dan hanya ada satu jalan." Aku menatapnya. Mataku sembab. "Kamu akan dinikahkan dengan Ustaz Fatur. Besok setelah zuhur." Dunia seolah berhenti. Nafasku sesak. "Apa, Bu? Dinikahkan? Dengan beliau?" "Beliau bersedia menanggung dosamu. Menutupi aib ini. Kalau kamu menolak, ibu tak tahu lagi harus ditaruh di mana muka kita. Kamu mau orang kampung tahu kamu hamil di luar nikah?" Aku menggigil. Malam itu aku tidak tidur. Aku menangis dalam diam, memeluk perutku yang mulai terasa aneh. Aku belum merasakan gerak, tapi tubuhku tahu bahwa ada nyawa di dalam sana. Bayi dari kesalahan, namun tetap titipan Tuhan. Aku tidak pernah membayangkan akan menikah dengan pria seumur kakekku. Tidak pernah terlintas sedikit pun dalam mimpi buruk sekalipun. Tapi keesokan harinya, dalam balutan mukena putih dan air mata yang belum kering, aku duduk di depan penghulu, dengan ibu di sampingku dan Ustaz Fatur di hadapanku. Akad berlangsung cepat. Ucapannya tegas dan jelas. Ia menyebutkan mas kawin seperangkat alat salat dan uang tunai 1 juta rupiah. Semua selesai dalam 10 menit. Tapi bagiku, itu seperti 10 tahun. Usai akad, aku masuk ke kamar yang sudah disiapkan di rumah Ustaz Fatur. Kamar sederhana dengan ranjang kayu dan rak buku penuh kitab. Bau kayu bercampur aroma minyak kayu putih menyambutku. Aku duduk di pojok ruangan, memeluk lutut. Tiba-tiba pintu diketuk. Ustaz Fatur masuk perlahan, membawa segelas susu hangat. "Aku tidak akan menyentuhmu, Winda," katanya lembut. "Tenangkan hatimu. Aku hanya ingin kau kembali mengenal Allah dan dirimu sendiri." Air mataku meleleh lagi. Entah untuk kesekian kalinya hari itu. Dan malam pertamaku bukan tentang sentuhan atau gairah, tapi tentang keheningan yang menyelimuti dua insan yang sama-sama hancur, namun mencoba membangun ulang. Hari-hari pertamaku sebagai istri dari Ustaz Fatur terasa asing. Bukan karena perlakuannya yang kasar, justru sebaliknya. Ia terlalu lembut, terlalu sabar, bahkan terlalu menghormati ruang pribadiku. Setiap pagi, ia membangunkanku untuk salat subuh. Setelah itu ia membuatkan teh manis hangat, menyuapkan roti, lalu mengajakku duduk di beranda kayu yang menghadap ke kebun kecil di belakang rumah. Tidak banyak yang dibicarakan, hanya keheningan. Tapi dari situ aku belajar bahwa tidak semua keheningan itu menakutkan. Suatu pagi, ia bertanya pelan, "Kamu suka membaca?" Aku mengangguk. Ia tersenyum dan menunjuk rak bukunya. "Kalau mau, kamu boleh baca buku apa saja. Di sana ada kitab, tafsir, tapi juga buku sastra dan novel lama. Kau bisa memilih." Aku mendekati rak buku itu keesokan harinya. Tanganku menyusuri deretan buku dengan judul-judul yang asing. Ada satu buku tipis dengan judul sederhana, Perempuan dan Kemuliaannya dalam Islam. Entah mengapa aku menarik buku itu dan mulai membacanya. Hari demi hari, aku terlarut dalam halaman-halaman yang menyadarkanku bahwa sebagai perempuan, aku bukan hanya tubuh atau aib, bahwa Allah memuliakan perempuan dengan ilmu, kehormatan, dan keimanan, bahwa dosa yang pernah kulakukan tidak menghapus hakku untuk bertobat dan bangkit kembali. Ustaz Fatur sering menjelaskan banyak hal, tapi tidak pernah memaksaku.
Ia hanya menawarkan jika aku ingin belajar lebih dalam. Ia mulai mengenalkanku pada hadis-hadis tentang perempuan, hak-hak istri, bahkan tentang bagaimana Rasulullah memperlakukan istri-istrinya dengan kasih sayang, bukan kekuasaan. Semakin hari, aku mulai menyukai waktu-waktu bersamanya. Bukan karena dia suamiku, tapi karena ia seperti guru kehidupan. Tidak pernah menyentuhku tanpa izin, tidak pernah menuntut untuk dipanggil suami, dan tidak pernah menuntut kehangatan fisik seperti yang aku takutkan dulu. Ia bahkan pernah berkata sambil menatapku dalam, "Winda, pernikahan bukan hanya tentang tubuh, tapi tentang jiwa yang saling menolong menuju ridanya. Kalau kamu merasa belum siap menjadi istri sepenuhnya, tak apa, yang penting kau pulih." Aku terdiam, menangis. Tapi untuk pertama kalinya, air mataku bukan karena takut, melainkan karena dihargai. Di kampung, tentu banyak omongan. Ada yang menyindirku dengan kata-kata seperti, "Lumayan, Winda langsung jadi nyonya ustaz." Atau, "Hamilin anak orang lalu nikahi ustaz tua, hebat juga strateginya." Tapi aku mulai belajar untuk tidak menelan semuanya. Aku punya rumah yang membuatku merasa aman. Dan aku punya seseorang yang, meskipun bukan cinta pertama, tapi memberiku ruang untuk mencintai diriku sendiri. Beberapa minggu kemudian, perutku makin membesar. Ustaz Fatur mulai rutin mengajakku kontrol ke bidan. Ia menggandeng tanganku hanya saat perlu, tapi selalu memayungiku jika hujan. Ia memastikan aku cukup makan, cukup istirahat, cukup tersenyum. "Bayi ini tidak salah," katanya suatu malam. "Ia akan lahir ke dunia dan punya hak untuk bahagia. Maka ibunya juga harus bahagia, agar kelahirannya penuh berkah." Malam itu, aku menangis di sajadahku, bersujud dan bersyukur, bukan karena hidupku sempurna, tapi karena aku diberikan kesempatan kedua. Dan saat aku melihat wajah Ustaz Fatur dari kejauhan, dengan kopiah putihnya dan punggung yang mulai membungkuk, aku sadar bahwa mungkin Allah memang punya cara sendiri untuk menyelamatkan hambanya dari kehancuran. Waktu terus berjalan. Usia kandunganku memasuki bulan ke-6. Tubuhku mulai mudah lelah, langkahku melambat, dan nafas kadang terasa pendek. Tapi hatiku jauh lebih tenang dibandingkan saat awal aku menginjakan kaki di rumah ini. Hubunganku dengan Ustaz Fatur perlahan berubah. Tidak dalam bentuk pelukan atau rayuan, tapi dari cara ia memperhatikanku. Ia tak lagi hanya mengajarkan kitab atau hadits, tapi juga membantuku menata emosi yang dulu porak-poranda. Ia mendengarkan keluhanku, menenangkan saat aku takut menghadapi persalinan, dan menyemangati saat aku merasa bersalah pada bayiku. Aku mulai terbiasa dengan kehadirannya. Bahkan merindukannya saat ia keluar rumah untuk memberi ceramah di surau atau undangan pengajian. Sore-sore sepulang ia dari masjid, aku sering menunggunya di teras sambil membawa segelas teh jahe. "Tumben, nunggu di luar?" tanyanya saat pertama kali melihatku duduk di tangga kayu. Aku tersenyum, cuma ingin lihat matahari tenggelam bareng Ustaz. Ia tersenyum tipis, lalu duduk di sampingku. Tidak berkata apa-apa, tapi kehadirannya cukup menenangkan. Dan saat mataku menatap garis wajahnya yang penuh kerut, aku merasa damai. Suatu malam, saat aku mengaduh karena kaki bengkak, ia mendatangiku dengan baskom berisi air hangat dan garam. "Aku bantu urut, ya?" katanya pelan. Aku ragu, tapi akhirnya aku mengangguk. Tangannya mengusap pelan kakiku, penuh kehati-hatian dan rasa hormat. Tidak seperti Fikri, yang dulu hanya menyentuhku untuk memuaskan nafsunya. Tangan Ustaz Fatur menyentuhku seperti merawat, bukan memiliki. Dan disitulah, aku mulai merasa cinta ini tumbuh. Tanpa dipaksa, tanpa diburu-buru, tanpa syarat. Aku mulai memperhatikan cara ia melipat sarung, caranya membasuh wajah saat wudhu, bahkan caranya menutup mulut ketika menguap. Sungguh, kesederhanaannya perlahan-lahan meruntuhkan tembok beku di hatiku. Pernah suatu malam, aku memintanya membacakan ayat Al-Quran dengan terjemahannya karena bayiku sering menendang saat aku khawatir. Ia duduk di sampingku, membuka mushaf, lalu membacakan surat Maryam. Suaranya lembut, tenang, penuh penghayatan.
Dan saat ia sampai di ayat yang menyebutkan kesucian Maryam yang diuji tanpa suami, air mataku jatuh. Aku takut jadi ibu yang buruk, gumamku. Ia menghentikan bacaannya, menatapku, lalu berkata, Allah tak pernah menilai masa lalu hambanya jika ia benar-benar ingin berubah. Kau akan jadi ibu yang baik, Winda, karena kau kini tumbuh dengan ilmu dan taubat. Aku tak tahu apa yang lebih indah dari kalimat itu. Rasanya seperti seluruh luka masa laluku dijahit perlahan oleh cinta yang lembut dan benar. Desa mulai tahu bahwa aku sudah berubah. Ibu-ibu pengajian mulai menyapaku lagi. Anak-anak tetangga tak lagi menatapku dengan pandangan curiga. Dan yang paling membuatku bahagia, ibuku sendiri mulai sering datang ke rumah ini, membawa makanan dan membacakan doa untuk bayiku. Mamahmu sudah mulai luluh, kata Ustaz Fatur suatu pagi. Karena siapa? Tanyaku. Karena kamu yang berubah, bukan aku. Aku tertawa kecil. Tapi dalam hati, aku tahu andai bukan karena dia yang sabar menuntunku, aku mungkin tak pernah belajar apa arti memuliakan diri sendiri. Dan pada suatu malam, saat kami duduk berdua di ruang tamu, aku memberanikan diri bertanya, bolehkah aku mencintaimu, bukan hanya sebagai ustaz, tapi sebagai suami? Ia menatapku lama, lalu menjawab lirih, itu bukan hal yang perlu kau minta izin, karena aku pun sudah mencintaimu sejak lama. Hanya saja aku takut kau belum siap. Malam itu, kami saling menatap tanpa menyentuh. Tapi cinta telah tumbuh. Tumbuh dalam diam yang diberkahi. Hari-hari menjelang persalinan begitu menegangkan. Perutku makin besar, langkahku makin berat, dan rasa takut perlahan menyelimuti. Meski aku telah siap secara ilmu, tapi hati perempuan tetap tak bisa dibohongi. Rasa cemas itu muncul begitu saja. Malam itu hujan deras. Angin bertiup kencang menerpa jendela kayu rumah kami. Aku baru saja hendak berbaring saat rasa nyeri itu datang. Seperti dihantam dari dalam tubuhku sendiri. Perih, tajam, dan membuatku menggigit ujung bantal. Ustaz, sakit perutku sakit banget. Ucapku lirih sambil menahan tangis. Ia langsung menghampiri. Wajahnya berubah panik. Kontraksi. Aku hanya mengangguk, menggenggam tangannya sekuat tenaga. Tanpa banyak bicara, ia segera menelpon bidan kampung yang rumahnya tak jauh dari surau. Tak lama kemudian, seorang ibu parubaya datang dengan jas hujan dan membawa tas peralatannya. Ia memeriksa keadaanku dengan sigap. Sudah bukaan besar. Sebentar lagi lahir. Bersiap, ya, nak. Ucapnya sambil menyiapkan kain dan peralatan lainnya. Sakitnya luar biasa. Aku tak pernah merasakan rasa seperti ini sebelumnya. Tapi di tengah derita itu, aku melihat Ustaz Fatur duduk di sampingku, menggenggam tanganku, membaca ayat-ayat Al-Quran yang menenangkan. Suaranya lembut, menembus kebisingan hujan dan rasa sakit yang mengguncangku. Astagfirullah. Allah, aku terus memanggilnya, berharap bayi ini lahir dengan selamat. Dan akhirnya, setelah perjuangan panjang selama lebih dari 2 jam, tangisan nyaring bayi itu pecah di udara. Tangisan yang langsung membuat tubuhku gemetar, bukan karena sakit, tapi haru. Bayiku telah lahir. Bayi perempuan, mungil, dan sehat. Selamat ya, nak, putrimu cantik sekali. Ujar sang bidan sambil menyerahkannya padaku. Aku tak bisa menahan air mata. Ku gendong dia di dada. Ku peluk erat-erat. Aku menatap Ustaz Fatur. Ia tersenyum, lalu menyentuh kepala bayi kami dengan lembut sambil membisikkan adzan ke telinganya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itulah pertama kali air mata jatuh dari matanya. Ia yang selama ini begitu tenang dan kuat, kini menitikan air mata saat menatap buah hatiku. Atau, mungkin sudah jadi buah hatinya juga. Hari-hari setelah kelahiran itu seperti mimpi. Setiap pagi kami bangun dengan suara tangisan bayi, lalu bergantian menina bobokannya. Ia begitu telaten mengganti popok, menyiapkan air hangat, bahkan tak segan menggendongnya saat malam hari agar aku bisa tidur lebih lama. Ayah mau ajak anak ayah ke masjid nanti sore, katanya suatu pagi, sambil menggendong bayi kami yang baru berusia 3 minggu. Aku tersenyum. Belum boleh keluar rumah.
Ayah, tunggu 40 hari, ya. Oh iya ya, katanya. Lalu menatapku penuh cinta. Kamu hebat, Winda. Terima kasih sudah melahirkan anak kita. Hatiku meleleh. Bagaimana bisa pria yang awalnya kupikir hanya menikahiku karena tanggung jawab, kini mencintaiku sedalam ini? Aku memberinya nama Aulia Hairunisa, yang berarti wanita baik dan terhormat. Nama itu tak hanya doa untuknya, tapi juga pengingat untukku, bahwa aku harus menjadi ibu yang menuntunnya tumbuh dengan akhlak, bukan hanya cinta, dengan ilmu, bukan hanya kasih sayang. Saban hari, rumah kami tak pernah sepi dari zikir. Ustaz Fatur mengajarkan aku dan anakku tentang nilai-nilai Islam dari dasar. Bahkan ia membuat catatan kecil tentang bagaimana mendidik anak perempuan dengan lembut, tapi tegas. Jangan biarkan dunia mendidiknya. Dunia itu keras. Kamu sebagai ibu, dan aku sebagai ayah, harus lebih dulu menguatkannya. Kalimat itu tertanam dalam-dalam di hatiku. Aku ingat masa laluku, di mana tak ada yang mengajarkan apa itu menjaga kehormatan. Tak ada yang mengingatkanku bahwa tubuhku berharga. Kini, aku bersumpah akan menjadi ibu yang tak akan membiarkan anakku tumbuh tanpa pondasi iman. Suatu malam, saat kami sedang duduk di serambi, Ustaz Fatur menatap langit lalu berkata, "Tahukah kamu, Winda, cinta itu bukan tentang rasa, tapi tentang arah. Dan kamu sudah memilih arah yang tepat." Aku tersenyum, memeluknya dengan satu tangan, sementara tangan lainnya mengayun pelan buayan anak kami. Malam itu aku tahu, aku bukan hanya seorang istri, bukan hanya seorang ibu, tapi seorang perempuan yang telah pulih dari masa lalu, dan kini hidup dengan kehormatan. 3 bulan telah berlalu sejak Aulia lahir ke dunia. Hidup kami perlahan membaik, tak hanya secara ekonomi, tapi juga secara batin. Aku merasa menjadi wanita yang lebih kuat, lebih tenang, dan lebih terarah. Tapi lebih dari itu, aku merasa terhormat. Dulu, kata kehormatan, bagiku hanyalah sesuatu yang selalu digunakan untuk menyalahkan perempuan. Tapi setelah hidup bersama Ustaz Fatur, aku mulai mengerti. Kehormatan bukan beban, bukan kutukan, melainkan cahaya yang harus dijaga, karena tanpanya, perempuan bisa kehilangan dirinya sendiri. Ustaz Fatur sering berceramah di surau kecil kami, dan aku yang biasanya hanya mendengar dari balik tirai, kini sering ikut menyimak sambil menyusui Aulia. Suaranya lembut, tidak menghakimi, tapi setiap kata seperti mengetuk bagian hatiku yang dulu tertutup. Perempuan bukan makhluk lemah, katanya suatu malam di hadapan jamaah. Perempuan adalah madrasah pertama. Kalau ia rusak, rusaklah satu generasi. Aku menunduk, meneteskan air mata. Karena dulu, aku nyaris menjadi perempuan yang merusak itu. Suatu sore, saat aku tengah menjemur pakaian, seorang gadis remaja dari kampung sebelah datang menghampiri. Wajahnya pucat dan matanya sembab. Aku kenal dia, namanya Sinta, anak yatim yang tinggal bersama bibinya. "Teh Winda," katanya dengan suara lirih. "Boleh bicara sebentar?" Aku mengangguk dan mengajaknya duduk di bel bambu depan rumah. Ia mulai menangis, menceritakan bahwa ia tengah hamil, disebabkan oleh pacarnya yang kini tak mau bertanggung jawab. Hatiku seolah dipukul. Cerita itu adalah kisahku dulu. Sinta memohon agar aku tidak memberitahu siapa-siapa. Ia takut, tak punya tempat berlindung. Aku menggenggam tangannya dan menatap matanya lekat-lekat. "Dulu, aku juga seperti kamu, Sinta," ucapku perlahan. Dan aku tahu rasanya takut, bingung, marah pada diri sendiri. Tapi dengarkan ini. Kamu tetap berharga, kamu tetap bisa bangkit. Asal jangan terus sembunyi. Jangan ulangi kesalahannya 2 kali. Aku membawanya masuk dan memberinya teh hangat. Malam itu, aku bicara pada suamiku, meminta bantuannya agar kita bisa menolong Sinta seperti ia dulu menolongku. Ia setuju. 2 hari kemudian, Sinta duduk bersama Ustaz Fatur di beranda masjid, menerima nasihat agama yang penuh kelembutan. Tak ada amarah, tak ada bentakan. Hanya pelukan dari sesama manusia yang pernah jatuh, tapi memilih bangkit.
Sejak saat itu, aku dan Ustaz Fatur membuka bimbingan kecil untuk para gadis kampung yang butuh teman bicara. Mereka datang diam-diam, membawa luka-luka hidup, dan pergi dengan semangat baru. Aku tahu, Allah sedang memperbaiki masa laluku melalui mereka. Dalam satu kajian wanita yang kami adakan tiap malam Jumat, aku diberi kesempatan untuk berbicara. Ini pertama kalinya aku bicara di depan banyak perempuan. Tanganku gemetar, tapi hatiku mantap. Aku ingin kalian tahu, kataku membuka, bahwa menjadi wanita bukanlah aib. Dan pernah salah, bukan berarti kita selamanya rusak. Selama masih ada Allah, selama masih bisa bertaubat, kita masih punya harapan. Para ibu, para remaja, semua terdiam. Sebagian dari mereka meneteskan air mata. Aku melanjutkan. Dulu, aku salah. Aku hampir kehilangan segalanya. Tapi Allah kirimkan seseorang untuk menyelamatkanku. Dan kini, aku ingin menjadi orang yang sama bagi kalian semua. Aulia tumbuh jadi bayi ceria. Ia sudah bisa merangkak, tertawa saat diajak bicara, dan mulai meniru gerakan kami saat salat. Suatu pagi, ia tertawa riang saat melihat ayahnya sujud, lalu ikut menjatuhkan kepalanya ke sajadah. Kami tertawa. Kehangatan itu adalah sesuatu yang tak pernah aku bayangkan akan kumiliki dalam hidup ini. Aku, Winda, anak gadis dari kampung yang dulu hampir hancur hidupnya, kini menjadi istri, ibu, dan bagian dari perubahan di lingkungan kecil kami. Satu malam, saat kami duduk di belakang rumah menatap bintang, aku bersandar di bahu Ustaz Fatur. Ustaz, bisikku. HM. Kalau waktu bisa diulang, aku ingin bertemu Ustaz lebih dulu. Sebelum aku jatuh. Sebelum semuanya terjadi. Ia mengusap kepalaku lembut. Kalau waktu diulang, mungkin kamu tak akan sekuat sekarang. Allah kasih kamu luka dulu, supaya kamu bisa sembuhkan orang lain. Aku menatapnya, dan dalam diam aku mengerti. Semua yang kujalani dulu bukan hukuman, tapi jalan. Sekarang, setiap kali aku berdiri di depan kaca, aku tidak lagi membenci bayanganku sendiri. Dulu, aku sering bertanya, apa yang salah denganku? Tapi kini aku tahu, tak ada yang salah dengan menjadi perempuan. Yang salah adalah saat kita tidak punya pengetahuan untuk melindungi diri. Aku telah belajar, bukan dari sekolah tinggi atau guru besar, tapi dari kehidupan dan dari seorang lelaki yang mengajarkan bahwa agama bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan. Cerita ini bukan tentang kisah cinta biasa. Ini kisah tentang pemulihan, tentang kehormatan yang ditemukan kembali, tentang seorang ustaz yang tidak sekadar menyelamatkan seorang gadis dari aib, tapi membimbingnya untuk mencintai dirinya sendiri melalui iman. Dan aku, Winda, bukan lagi gadis yang jatuh karena cinta semu, tapi seorang perempuan yang berdiri karena cinta sejati, cinta yang berasal dari Allah, dan dipantulkan melalui seorang suami yang membimbingku dengan sabar. Jika ada perempuan lain yang membaca kisah ini dan merasa pernah sejatuh aku, ketahuilah, kamu pun bisa bangkit, kamu pun bisa terhormat, dan kamu pantas mendapatkan cinta yang membuatmu semakin dekat pada Tuhan, bukan sebaliknya. Karena cinta sejati selalu membawamu pulang, pulang pada iman, dan pada dirimu sendiri.